sekarang ngambil dari sisi Nabi Muhammad SAW. Anak kecil lahir nggak punya ayah, ketika dikembalikan sama ibu susunya, nggak lama ibunya juga meninggal. Hatinya hancur enggak ini? Hancur. Loh, kalau Nabi punya kakak, punya adik, ada tombonya ya. Ada kakakku, ada adikku. Nabi Muhammad SAW itu anak tunggal dan ibunya juga anak tunggal. Ibu Nabi nggak punya saudara, Nabi juga nggak punya saudara. Itu hikmahnya kenapa waktu itu cuma dapat anak satu, terus Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Kenapa Nabi nggak punya saudara? Biar cinta ibunya nggak pecah, biar cinta ibunya fokus hanya pada satu anak. Bu, boleh nanya? Ibu kalau punya anak satu sama anak 5, cintanya beda atau sama? Saya yakin ibu mencintai kelima anak ibu, betul? Tapi kalau ibu punya satu anak, cintanya ibu yang punya satu anak sama cintanya ibu yang punya 5 anak, rasa cintanya ke anak besar mana? Satu, betul kan ya? Satu-satunya anakku. Ini satu-satunya anakku, enggak ada yang lain. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan cinta yang utuh dari ibunya, cinta yang utuh. Tapi Allah sekaligus mengajarkan, engkau tidak boleh mencintai selain aku. Engkau enggak boleh mencintai selain aku. Kendati ibumu sangat mencintaimu, tapi engkau hanya boleh mencintai aku. Maka semua orang yang memberikan cintanya pada Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang luar biasa, kalau kita lihat dalam sejarah, beliau-beliau itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Semuanya, mau dari ayah Nabi, ibu Nabi, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, paman Nabi Abu Thalib, kakek Nabi Abdul Muthalib, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW hatinya ini hanya boleh diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi dari lahir hatinya untuk Allah. Cuman kan kita butuh pelajaran, butuh suri teladan, butuh yang namanya uswatun hasanah. Sebagai manusia, Rasul bisa dicontoh. Di situ ada pesan buat kita. Kalau kamu pengen orang-orang di sekitarmu aman, jangan terlampau kamu cintai. Dah, itu pelajaran. Bu, ini agak mahal tuh. Perlu dijelaskan atau biar gini saja? Jelaskan, Bu. Ibu tahu kenapa yang mau disembelih Nabi Ismail bukan Nabi Ishak? Karena Nabi Ismail itu anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka langsung diuji sama Allah Ta'ala, sembelih anakmu. Ibu tahu, bapak tahu, hadirin tahu kenapa yang dibuang itu Nabi Yusuf, bukan saudara-saudaranya? Karena Nabi Yusuf yang paling dicintai oleh ayahnya, langsung dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat proses tentunya secara syar'i, secara manusiawinya gimana gitu ya. Kemudian ibu tahu kenapa Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dari Siti Hawa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencintai luar biasa. Maka kedua-duanya dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tahu kenapa semua itu terjadi? Karena Tuhan kita maha pencemburu, ghairatullah syadid. Allah maha pencemburu, Allah tidak mau diduakan. Maka tidak ada dosa ya yang lebih berat dari dosa orang yang menduakan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu tidak mau diduakan, ya itu udah rasanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau diduakan, la syarikalah, gak ada partner dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah, qul huwallahu ahad. Makanya kalau kita hatinya condong pada selain Allah, kecondongan kita itu akan jadi ujian yang luar biasa. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, ahbib habibak haunamma, cintai orang yang kamu cintai atau sesuatu yang kamu cintai, ojo banget pol tapi ojo banget piye yo, pol ojo banget.
Artinya apa? Jangan kamu cintai karena kamu mencintainya. Cintai dia karena Allah Ta'ala, harus karena Allah. Begitu enggak karena Allah, selesai. Khatam, tamat, remuk. Boleh ngasih contoh? Siapa yang di sini cari duit agak susah, angkat tangan. Ayo jujur. Saya enggak ngomong susah, agak susah aja, agak susah. Angkat tangan. Nih, Anis jujur, Anis jujur. Yang lain gak jujur tuh ya, gak jujur. Orang yang cari duit agak susah, itu pasti jawabannya adalah karena terlampau mencintai duit. Selesai. Orang yang cari pangkat susah, jawabannya terlampau mencintai pangkat. Orang yang cari istri susah, karena terlampau mencintai wanita, jadi gak dirapi-rapi. Oh masuk Bung, masuk. Oh ini yang bicara berpengalaman kok. Jadi yang sambat-sambat sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dan kiai-kiai yang lain, kenapa Habib bisa cari duit susah? Jawabannya karena kamu terlampau mencintai duit. Kalau kamu pengen cari duit gampang, jangan cintai duit. Maksudnya jangan cintai gimana? Buang gak masalah, gak cinta. Jadi kalau pengen istrimu gak hilang, siap membuang. Maksudnya coba buang, ngawur kamu. Jangan salah tafsir, artinya itu enteng gitu loh, paham ya? Ya kalau kamu takut kehilangan, akan hilang. Gak percaya praktek no. Takut kehilangan akan hilang apapun itu, karena Allah Maha Pencemburu. Kamu hanya boleh takut kehilangan Allah, gak boleh takut kehilangan yang lain. Yang lain monggo hilang, tapi ojo gitu loh. Paham ya? Itu sikap hati, hati. Apapun yang kita masukkan ke dalam hati terlampau, sama Allah pasti akan dicabut. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita hidup kok susah, jawabannya itu pasti yang membuat kita susah itu ada di hati. Kalau nggak ada di hati, enteng-enteng, apapun itu. Makanya prinsip saya dalam mengelola Majlis Ar-Raudhah simple, teklekan hati minggato. Kenapa? Teman saya pergi semua nggak jadi masalah. Yang penting Tuhanku nggak pergi meninggalkan aku. Tapi ojo lungo. Paham maksudnya kan? Itu sikap hati. Artinya hargai orang, hormati orang, sayangi orang, tapi hati nggak takut kehilangan. Kenapa kamu susah beli motor? Karena kamu takut kehilangan motormu yang ada ini. Coba kalau kamu nggak takut kehilangan, oh hilang nggak jadi masalah. Oh sama Allah dikasih, kasih dia. Kenapa? Nggak takut kehilangan. Ibunya ngomong, nak, aku pengen umroh, nggak punya duit. Ada bu? Nggak ada tuh nggak mungkin. Ada. Dari mana? Tunggu 10 menit. Keluar, terus balik naik ojol. Balik naik ojol. Ibu nanya, mana motormu? Alhamdulillah, ibu berangkat umroh. Lah motormu mana? Ibu umroh naik motor saya. Keren. Mau nangis, ibu moga-moga awakmu entuk pesawat nah. Kan nanggung. Doanya mudah-mudahan dapat pesawat, bukan dapat motor. Amin bu, sudah biasa aja bu, jangan lebay bu. Masya Allah, biasa, gak enak jadi bu, aja lebay bu, sudah. Insya Allah, amin. Ibu berangkat. Ayo tak daftar no bu. Masya Allah. Ibunya suruh di rumah, dia yang ting. Bu selesai, besok berangkat. Tunggu cepet nak. Oh iya, naik motor saya cepet berangkat umrohnya. Gak takut kehilangan. Nah sekarang uang 10.000 aja dipikir 5 hari yo. 10.000 mikirin 5 dino gitu. Takut kehilangan. Ya hidupnya susah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang kamu masukkan ke dalam hatimu, aku akan cabut dari hatimu. Terus ngeluh apa itu? Bojo. Ini sebetulnya nggak boleh di-share nih. Nanti banyak istri tahu repot. Tapi terlanjur live streaming ya.
Kamu kalau takut kehilangan istrimu, hidupmu akan tersiksa dengan istrimu itu. Contoh, bojone nyekel handphone, langsung komen, BA sopo? Ini ciri-ciri orang sakit jiwa tapi nggak sadar. Kamu WA siapa? Nggak WA. Ngapain pegang handphone? Ya cuma pegang. Lah ngapain handphonenya dipegang? Lah ya mau megang. Gak mungkin kamu megang gak ada tujuan. Kenapa megangnya sembunyi-sembunyi? Orang delik-delik gitu. Terang-terangan gak ada. Saking takut kehilangan istrinya. Pasti nanti kamu akan kehilangan istrimu. Sesuai ra kuat bojone mara marang bapake. Pak, apa? Bojoku edan, Pak. Gendeng. Urip kaya ngene karo bojo model ngono iso mati ngadeg, Pak, Pak. Golekno liyane, Pak. Hilang karena terlampau takut kehilangan. Lo jalankan syariatnya Allah, jalankan ya, jalankan syariatnya Allah, hukum Allah jalankan, tapi hatimu gak begitu. Makanya dalam syariat, kalau jenengan belajar syariat Islam ya titik-titik aku ya paham, titik saya belum paham banget, yang paham banyak itu Habib Muhammad, itu belajar hukum Islam banyak. Kalau saya itu tak belajar titik-titik, nanti biar saya bisa belajar sama yang lain. Itu dalam hukum Islam, suami yang pergi keluar kota kalau pulang tidak boleh malam hari. Kalau masuk kota itu malam hari, disuruh di luar kota dulu, masuk rumahnya pagi atau siang hari, nggak boleh malam hari. Kenapa? Karena nanti takut dibisiki setan, kamu datang malam hari mencurigai istrimu lagi berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain di rumahmu. Khawatir ada pemikiran seperti itu. Islam melarang pulang memergoki malam-malam. Surprise, wengi-wengi delalah neng omahe ana tuyul. Manusia nggak jelas ya, geger. Nggak boleh. Artinya harus pulang dengan pikiran yang bersih. Nggak boleh. Cari-cari pengen tahu nggak boleh. Cukup ngandani wa ma alaika illal balagh. Aja lanangan lo ya, aja. Tapi kalau tiap detik aja lanangan lo ya, aja lanangan yo, stres. Ya, stres. Paham Bapak-bapak? Mungkin Anda salah satu pelakunya. Lu mebi to ya. Anda itu kan bisa yang di sini, bisa yang di rumah atau di alam gaib, wallahu a'lam. Loh ini kan yang hadir bisa manusia, bisa jin, bisa setengah manusia, setengah jin. Setengah manusia, setengah jin. Mungkin ada jin yang kemanusiaan, ada manusia yang kejinan. Wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Jadi kalau kita perhatikan, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya apa? Biar Nabi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen, kita belajar dari sini, kita pengen gak kehilangan orang-orang terdekat kita, jangan biarkan orang-orang terdekat kita mengganggu fokusnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, jadi Allah saja. Allah, kerjaan kok membuat kita takut, ya takut kehilangan pekerjaan, hilang. Wah ini nanti hilang. Kamu kalau kerja jangan takut kehilangan pekerjaan, tapi ya coba hilang no. Paham maksud saya kan? Jadi nyantai, jalani pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, tapi nggak takut kehilangan. Jadinya enak, hidupnya enaknya luar biasa. Makanya saya belajar banyak dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Saya ajari teman-teman saya, kamu jangan pernah takut kehilangan teman, tapi jangan kamu hilangkan temanmu. Jangan pernah takut kehilangan teman, tapi jangan kamu hilangkan temanmu. Berbuat sebaik mungkin pada semua orang yang berteman sama kamu, tapi kamu jangan takut kehilangan dia. Kalau dia hilang pergi nggak masalah, minta aja sama Allah biar dikembalikan. Biasa-biasa saja. Ojo mbok gondali, ojo hilang, stres awakmu. Nanti hilang akhirnya, nanti hilang. Sampai di sini jelas atau nggak jelas? Paham? Apa? Para istri gantian dong. Masa cuman suami yang dibahas? Bu, takut nggak kehilangan suaminya?
Saudara-saudara, Anda paham enggak? Saya sekian lama ngomong tuh tujuannya cuma mau dapat jawaban itu. Tenang bapak-bapak, istrimu tidak takut kehilangan kamu. Paham? Udah. Paham toh? Jadi kamu boleh cari istri lagi gitu loh. Ya. Bu, suaminya boleh cari istri lagi. Bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu, boleh nggak suaminya cari istri lagi? Sebentar, ini terjadi perbedaan pendapat di atas. Sebentar ya. Yang ngomong boleh jawab duluan, yang ngomong nggak boleh jawab belakangan, biar suaranya nggak tembok, biar saya dengar dengan jelas. Suaminya nikah lagi boleh tidak? Oh, oke. Sekarang yang tidak boleh jawab, suaminya nikah lagi boleh tidak? Banyak yang tidak ya. Yang jawab tidak pemenangnya. Oke, tapi hatimu takut nggak kehilangan suami? Muridnya Habib Novel bener. Hatiku tak takut kehilangan suami, tapi suamiku jangan nikah lagi. Keren. Ajib, bagus. Jadi nanti itu sikapnya nyantai. Ya, suaminya nggak pulang 5 hari tenang dia. Nggak mikir aneh-aneh, Mas. Kamu 5 hari nggak pulang, kamu nikah lagi ya? Kamu begini ya? Enggak deh, dinas luar kota. Lagi dinas luar kota. Setiap bulan kok dinas luar kota tanggalnya sama. Pasti kamu punya orang yang sama. Dek, mbok dicek ke kantor. Itu kan di kantor jelas saya perginya kemana. Ya nanyanya sama teman kamu ya jelas. Kamu pasti udah kong sama teman kamu nih. Kamu rekayasa ini, Dek, jangan mikir aneh-aneh. Aku gak mikir aneh-aneh. Ya coba tanya sama hotelnya. Lah hotel yang mesen kamu kok. Lu kan yang mesen kantor. Ya tapi kan anak buahmu. Perempuan model begini cepat mati saudara-saudara. Cepat mati. Asli cepat mati. Maaf ya Bu. Ibu paham maksud saya enggak? Ibu berhak bahagia, wajib bahagia. Maka kamu jangan terlampau memikirkan suamimu, tapi ya pikirono. Maksudnya gimana? Maksudnya ya jaga suamimu, ya kemudian doakan suamimu, jalankan tugasmu, ojo mbok pikiri, selesai, enak urip. Oh laki-laki itu kalau kamu berusaha menghalanginya dengan 1000 jalan, dia punya 20.000 jalan kok. Oh saya laki-laki paham betul. Loh ini rahasia kaum pria saya share live streaming loh ini. Tidak bisa, yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah sama Allah ta'ala. Jadi tenang hidupnya tuh tenang. Makanya kalau ada orang yang nggak fokus ke Allah, fokusnya ke lain, belok fokusnya itu akan dijadikan alat untuk membuat dia mumet sepanjang hidupnya sampai dia sadar. Ya, sampai dia sadar. Makanya ada ulama lagi ceramah, muridnya datang dari keluarganya laporan, anakmu meninggal dunia. Oh ya udah, suruh nyolatkan pamannya, ya suruh ngurusi nyolatkan pamannya, makamkan, ngajar lagi. Baru ngajar dilapori, anakmu meninggal dunia. Iya, suruh diurusi sama pamannya lagi, sholatkan. Masya Allah, ojo mbok tiru. Zaman sekarang dibilang, wah ini Habibnya, ustadznya nggak cinta anak ini. Keterlaluan ini, tahu anaknya meninggal, ya ternyata nggak diurus, tambah tetap ngajar. Tapi ini ulama yang sudah hatinya sama Allah Ta'ala, pol. Dia tahu anak meninggal udah nggak bisa balik. Kalau pengen anaknya bahagia tetap ngajar. Dia ngajar itu untuk membahagiakan anaknya. Dia ngajar untuk biar anaknya di akhirat diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara urusan makam kan bisa diurus sama yang lain. Nyantai. Tapi ojo mbok tiru. Kamu lagi kerja ditelepon sama istri, anakmu meninggal, ya udah biar disolatkan tetangga. Gendeng awakmu Mas, ambiar remuk gitu ya. Akan seperti itu. Beda kelas, beda makom. Ini ulama orang yang soleh bener. Kamu jangan gaya-gaya nih niru, ternyata palsu. Ternyata emang nggak ada cinta ya, nggak ada
cinta sama keluarganya, naudzubillah, amin.